datang di channel Zamannya Malik. Gue punya segmen baru. Segmennya ini tentang ngobrol-ngobrol sama temen gue. Temen gue dari SMA kebetulan nih, namanya Al. Dia yang punya asongan mobil bekas. Bisa dicek di Instagramnya kalau mau beli mobil. Kita mau cerita nih. Barusan kita habis ke kemana, Pak? Ke Pasar Baru. Pasar Baru tuh. Beli Innova, tapi masih kurang cocok. Kurang cocoknya tuh gara-gara minusnya banyak, kayak pas tabrakan. Terus apa lagi tadi yang di Pasar Baru tadi? Gue pernah nabrak lah yang paling berat. Ya lecet-lecet, di belakangnya juga kelihatan gitu, yang ekornya ada tambahan. Tapi katanya dapat asuransi gitu dari mobilnya. Nah, itu ribet kata lu ya? Lama sih. Ya kalau ribetnya sih gue nggak pernah tahu sih kayak gitu. Jadi gue takutnya prosesnya lama aja. Karena kan gue kan jualan. Nah jual kan harus cepet ya. Jadi nggak bisa kita kelamaan tuh nggak bisa. Lama ya. Biasanya prosesnya tuh, masalahnya lu udah pernah ini nggak sih? Urusan sama asuransi? Kalau gue biasanya benerin sendiri. Nah sebenarnya kalau memang harga mobilnya itu murah banget, itu nggak apa-apa. Jadi kita misalnya ngambil murah banget, itu kita benerin sendiri dengan waktu yang agak lama, itu sebenarnya nggak apa-apa, asal dengan syarat ya harganya murah banget. Jadi kita jualnya bisa agak tinggi dan untungnya agak sesuai lah sama waktu yang kita keluarin tenaga. Nah kalau tadi tuh kayak apa ya, belum nggak terlalu murah lah. Jadi terlalu lama diproses nanti kalau otomatis kalau gitu kan nggak bisa langsung kita jual. Kayak ini kebanyakan PR-nya, terus lo benahinnya lama, terus ngejualnya tuh bisa lebih lama dari estimasi yang harusnya udah bisa kejual 1-2 mobil. Beralih dari yang tadi di Pasar Baru ya? Nah, Pasar Baru kemarin juga sebenarnya kita berdua tuh malam-malam ke BSD Tangerang dengan mobil yang hampir sama, cuma tahunnya lebih baru gitu ya. Ya lebih muda lah. Lebih muda dan itu artinya lebih bagus kan. Dan tapi masalahnya lebih banyak minusnya daripada yang ini. Harganya yang murahan sana tapi. Harga gue bilang sama sih. Oh sama. Estimasi kalau dengan harga segitu barang bagus harusnya sama kurang lebihnya. Sama. Cuma minusnya terlalu banyak. Jadi minusnya banyak kan yang di Pasar Baru apa yang di BSD nih? Kalau gue menurut lu sama sih. Jadi gimana ya? Kalau tadi itu parah di panel. Karena panel tuh kalau kayak ibarat besi itu kalau udah nabrak. Panel nih yang tuh body. Kita body depan yang penyok tadi. Kalau body itu kita nyebutnya panel. Jadi panel, pintu ya. Tuh satu panel, fender tuh satu panel, kap mesin tuh satu panel. Nah, namanya panel kalau udah pernah nabrak tuh besi kan, itu dia nggak bakal bisa lurus kayak bawaan pabrik lah ibaratnya. Susah. Kalau udah tabrak parah tuh pasti harus ganti kan. Nah, yang Pasar Baru tadi ya. Nah, terus yang kalau yang di BSD itu kurangnya apa tuh? Itu dia sebenarnya nggak bekas tabrak nih. Yang pertama nggak, bedanya sama di Pasar Baru bekas tabrak kelihatan banget soalnya nanti. Tapi ya semalam tuh bodinya tuh lecetnya tuh full. Jadi kalau lu parah sih. Kalau lu ibaratnya cuma satu panel dua panel, oke lu bisa ngecat cuma satu panel dua panel doang kan. Kalau full itu kan berarti lu harus siram satu body semua mobil. Ini dulu diamplas dulu semuanya. Biayanya gede, waktunya lama. Terus oh iya, gue ingat pajaknya mati kan ya semalam BSD. Dua-duanya mati. Jadi nggak kehitung ya. Tapi ngurus pajak tuh minimal seminggu gitu. Pajak semingguan. Itu pajak termasuk yang gampang lah. Pajak gampang ya. Kompis nih. Terus yang gue liat anehnya kemarin nih yang di BSD itu kayak banyak banget tempelannya tuh. Menurut lu gimana tuh? Kayak ada stiker di spion, ada bola kasti yang nyempil di belakang. Kalau gitu-gitu biasanya sih gue copotin. Selalu copotin. Jadi gue pengennya mobil tuh rapi kalau gue jual.
pasti gue contohin kayak gitu. dalam. Terus yang mobil apa? yang basic lagi nih, kayak apa ya, enak nggak sih, enakan mana gitu yang nantinya bakal dibawa, yang di BSD kemarin atau yang di pasar baru tadi? Kayaknya itu gue belum sampai tahap nyoba, Belum bisa soalnya ya? gue pertama lihat kondisi dulu. Kalau gue udah terlalu berat benerin ya gue nggak bakal. Ibaratnya kita ngapain juga test drive kalau kita nggak bakal beli. Oh nggak bakal? Oh gitu ya? Jadi awalnya lu harus cocok dulu dengan mesinnya, baru lu test drive. Itu biar nggak wasting juga sih. Ya benar-benar. Terus kemarin tuh kayak kotor banget mesinnya di BSD, kenapa sih? Itu kayak sih bekas banjir. Jadi ya lu tahu, lu ada videonya lah ntar misalnya ya, lu puter aja tuh. Jadi kalau bekas banjir tuh apa ya? Mobil tuh kelihatan banget. Karena air banjir tuh dia ngebawa tanah kan, air banjir tuh. Lebih coklat gitu ya? Begitu kering dia kan pasti debunya beda sama debu kayak debu terbang, debu angin tuh beda. Kotornya beda kan, pasti beda. Itu bisa lu lihat lah kayak gitu tuh, bisa lu bedain ini bekas kena air banjir atau bekas debu biasa, itu pasti kelihatan. Kalau debu banjir tuh cenderung kuning, kalau lu colek ke tangan tuh dia pasti kuning. Ya kuning gitu, nempel. Minusnya di BSD itu apa lagi? Yang lu ingat? Soalnya Nah, agak itu. buram gitu kan. Bekas yang gue lihat sih mesinnya nggak tahu bekas banjir atau bekas nerjang banjir ya. Nah, Antara kedua kemungkinan itulah pokoknya. Mungkin itu pernah kena air banjir. platnya F ya? Platnya masih ya. Kalau plat sih gue nggak terlalu inilah, yang penting mobil bagus. Kalau gue plat nggak terlalu pengaruh. Terus dalemannya termasuk berantakan sih. Oh berantakan, kenapa tuh? Kalau yang semalam tuh termasuk berantakan. Jadi banyak apa ya, panel AC tuh yang udah jelek lah. Oh, udah jelek, harus diganti gitu. Dashboard Nggak enak, gitu, nggak enak, jelek. nggak enak lagi. Tapi AC-nya dingin ya? AC dingin, semua normal. Cuman nggak apa ya, udah pada luka aja gitu, udah pada luka plastik. Udah nggak Udah waktunya. udah Tapi kan cowok. padahal masih baruan yang di BSD ya? Ya, Mungkin kalau mobil sih kan tergantung pemakaian. iya, Nggak bisa pemakaiannya kita mungkin barbar. nggak bisa kita taker pakai tahun dia keluar. Ada mobil tua yang masih bagus juga banyak, ada yang mobil muda dia udah jelek tuh banyak juga. Biasanya yang kayak gitu tuh dulunya bekas PT, bekas apa? Bekas perusahaan Ya, operasional misalnya jemputan karyawan. Iya, banyak yang rusak. Karena tuh mereka tuh kayak nggak ngerasa mobil sendiri, jadi ya udah pakai aja biasanya, pakai asal pakai. Itu biasanya yang gua temuin tuh yang jelek-jelek ya kayak gitu. Tapi pernah lu beli nggak? Pernah, kalau memungkinkan gua benerin tuh ada lah beberapa, Ada. cuman nggak terlalu, kalau terlalu parah tuh gua nggak berani karena terlalu makan waktu banget. Kalau sekiranya masih dibenerinnya tuh masih bisa, ya gua ambil. Pernah gitu. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan yang menarik buat lo semua juga. Kalau mobil yang terparah, lu pernah tanganin kayak apa? Apa ya? Kalau beli bekas banjir gue pernah beli bekas banjir. Iya. Tapi itu kondisi ibaratnya setengah matang lah. Jadi sama orangnya tuh udah dibenerin sampai hidup itu mobil, udah ECU semua segala macam udah dibeliin baru, tapi udah disalonin juga, interiornya tuh udah nggak kelihatan lah bekas banjir interiornya, tapi kayak luar detailnya itu masih kelihatan, kayak mesinnya tuh kayak yang semalam gue lihat tuh masih kayak gitu. Padahal tinggal dicuci ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita nggak males ya tinggal dicuci. Terus juga lampu tuh pasti kerendam tuh pasti kelihatan lah bekas tanahnya dalamnya masuk lampu mobil. Lampunya tuh masih ada tanah-tanahnya. Ya
cuma kurang detail aja. Itu pernah gue ambil. Yang penyok-penyok gitu lo pernah nggak sih ngambil? Kalau nggak terlalu parah sih pernah. Cuman kalau udah nabrak full gitu wah udah nggak berani gue. Misalnya sasisnya udah kena, itu kan susah lah benerinnya. Kalau cuman penyok doang sih bisa lah kita ketok, terus kita dempul tipis. Emang nggak ada yang lebih parah? Tinggal kalau Anjir. kalau ibaratnya kalau mesin ya, misalnya kayak bocor oli itu kan bisa kita benerin. Ibaratnya cuman paling packingnya doang kita ganti, sealnya doang kita ganti, itu udah nggak bocor lagi kan. Jadi kalau ganti-ganti onderdil gitu masih enteng gitu? Masih enteng, masih termasuk enteng. Karena itu kan barang yang dijual baru dan ada gitu kan. Kalau panel kan apalagi mobil tua dan tahunnya misalnya di bawah 2000 gitu. Nggak produksi lagi? Iya, gue juga susah sih pas Vespa. Wah, Iya kan? kacau. Bodi itu belum tentu ada yang jual kalau panel. Speedometer aja nggak ada yang pas. Speedometer loh ya. Speedometer itu juga termasuk. Jadi gue kemarin yang mobil gue bekas banjir tuh speedometer itu gue nyarinya susah itu. Ada sebulan lah gue nyari Sebulan. Itu Ngendep tuh rumah lo ya? Itu padahal mobil belum terlalu tua lah ibaratnya, masih terbiasa mobil baru. Ya gitu lah namanya copotan ya susah lah ya. Ada barangnya tapi matic, mobil gue manual kan gitu juga nggak bisa. Susah, agak susah. Kalau cuman kayak mesin AC nggak dingin, kaki bunyi, itu mah bisa kita benerin. Pasti bisa kalau gitu. Soalnya kan ada yang jual, spare part barunya itu ada yang jual. Kalau digas aja udah nggak enak, nggak susah. Kalau body ya udah jangan. Boleh buka cuan nggak nih? Sekitaran gitu jauhnya.